jiwa kita itu akan tersuplai dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam diri kita ini. Dengan cara kita olah nafas, tarik nafas, berlahan, turunkan ke perut, kencangkan perut, keluarkan. Dan waktu untuk menarik nafas, tahan nafas, keluarkan, itu bebas. Jika kuat, boleh tarik nafas panjang, seumpama 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang telah mendukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Semoga yang telah mendukung channel ini dilancarkan dalam usahanya, dilancarkan dalam rizkinya, diberkahi hidupnya. Semoga dalam menjalin hubungan selalu dalam keharmonisan. Yang sedang sakit semoga mendapatkan obat atau dipertemukan dengan kesembuhan. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga kita semua selalu dilingkupi oleh energi ilahi, energi cinta kasih. Dan kali ini saya akan memberikan tips dalam sadar nafas atau dalam mengolah nafas. Karena sebenarnya semua itu terjadi ada di dalam diri kita. Jika kita mau mengubah sesuatu yang ada di luar diri, maka rubahlah dalam diri kita. Merubah dalam diri kita itu adalah kita selalu menjaga pikiran kita agar selalu positif, menjaga rasa kita selalu positif. Dan jangan lupa dibantu dengan olah nafas. Karena dalam tubuh manusia itu mempunyai titik-titik energi yang biasa disebut dengan titik cakra dalam diri. Jika ada salah satu cakra itu yang menghambat atau menyimpan energi-energi negatif, maka kita akan merasakan sesuatu dalam jiwa kita ini. Mungkin kita akan dipenuhi oleh kesedihan, atau kita sering merasa mungkin khawatir, sedih, galau, kita merasa takut, dan mungkin kita tidak percaya diri, dan sebagainya. Itu dikarenakan ada hambatan-hambatan energi dalam diri kita yang menghambat energi ilahi atau energi dalam diri kita itu terhambat dalam berjalan ke otak kita ini. Jadi dalam olah nafas, caranya itu seperti ini. Kita duduk, badan ini tegak lurus. Badan ini tegak lurus, hadapkan wajah kita ke depan. Jangan sampai kita dingkluk, tapi kita hadapkan wajah kita ke depan agar tulang punggung kita ini lurus. Jadi kita mungkin bersilah boleh, atau duduk dalam kedua atahiyat seperti atahiyat pertama itu boleh. Kita pejamkan mata, kita tempelkan lidah kita ke langit-langit. Karena di sini ada celah dalam leher kita, itu ada celah. Jadi sehingga jika kita menempelkan lidah-lidah ke langit-langit, ini energi akan terus berputar secara sempurna. Tapi jika lidah tidak ditempelkan ke langit-langit, ini butuh power besar agar energi ini bisa menyentuh, bisa terhubung ke atas kepala atau ke kepala kita. Oleh karena itu ada hadisnya, tobat itu bisa diterima sebelum nyawa itu melewati kerongkongan, karena di situ ada celah. Nah, dalam olah nafas kita tempelkan lidah kita ke langit-langit biar ada aliran yang sempurna. Jadi kita rileks, kita pejamkan mata, dan kita tempelkan lidah ke langit-langit. Setelah itu kita fokuskan kesadaran jaga kita kepada nafas kita.
Kita tarik nafas secara perlahan. Kita tampung nafas itu di dalam dada kita dan kita tekan ke bawah, ke perut kita. Setelah nafas itu ada di perut, kencangkan perut. Kencangkan perut, biar energi itu mengalir dari bawah ke atas. Jadi pernafasan, kenapa tarik nafas, tahan nafas, dan hembuskan secara perlahan? Tarik nafas itu diumpamakan seperti pompa. Seperti pompa. Ketika kita akan mengirimkan angin ke suatu ban, entah itu ban motor, ban sepeda, atau ban apa, kita harus menarik dulu. Menarik, setelah kita tarik, kan pompa kita tekan. Tekanan itulah yang menghantarkan angin itu ke dalam ban. Dalam diri kita pun seperti itu, umpama pompa. Kita menarik, setelah kita tarik, jika ini dengan pernafasan dada, setelah kita tarik, dada kita ini sudah penuh. Maka ketika dada penuh ini, kita turunkan nafas itu ke perut. Setelah ke perut, kencangkan perut. Lah, kencangkan perut ini sifatnya seperti pompa tadi. Seperti ini, energi itu akan mengalir dari tulang ekor ke cakra ajna kita ini. Dan energi yang kita tekan dengan nafas yang kita tekan itu akan mendorong, membersihkan, menghancurkan hambatan-hambatan energi yang ada di titik-titik energi dalam diri kita ini. Sehingga ketika kita rutin olah nafas, maka jiwa kita ini akan merdeka, jiwa kita ini akan terlepas dari ikatan-ikatan yang membuat jiwa kita ini mungkin menjadi sedih, mungkin menjadi gelisah, dan sebagainya. Kenapa jiwa kita ini gelisah? Karena tidak mendapatkan suplai energi dari titik-titik dalam diri kita. Seumpama titik dalam perut kita ini kotor, maka jiwa kita tidak mendapatkan suplai energi ke jiwa, sehingga jiwa kita secara mental mungkin itu akan kecil mentalnya, mungkin menjadi tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi solusinya adalah kita sering-sering olah nafas. Olah nafas itu ada pernafasan perut dan ada pernafasan dada. Pernafasan perut itu adalah ketika kita menghisap udara, itu langsung ke perut. Jadi seperti ini. Ketika kita menghisap nafas, perut kita itu kembung. Lah, perut kembung, setelah itu penuh, kita tekan, kita kencangkan perut kita agar mendorong energi dari bawah menuju ke atas, yaitu dari kundalini kita atau dari tulang ekor kita naik ke atas. Jika pernafasan dada, itu adalah kita bernafas dengan dada kita. Ketika kita menarik nafas, perut kita ini kosong atau perut kita ini mengempes. Ini pernafasan dada. Perut kita mengempes. Tapi jika kita menggunakan pernafasan dada, ini kan sudah kembung nih, sudah penuh. Kita turunkan nafas ini kepada perut. Perut yang tadinya kosong, kita tekan dengan nafas yang ada di dada. Nafas yang ada di dada ini turunkan dan kita kencangkan perut. Hanya seperti itu. Rutinkan seperti itu. Tinggal kita mau memakai pernafasan dada atau pernafasan perut, itu bebas senyamannya. Tapi intinya adalah perut dikencangkan. Kita menarik nafas ini, jika pernafasan dada kita menarik nafas, dada kita ini sudah penuh, turunkan nafas itu ke perut dan kencangkan perut. Jika kita mau menggunakan pernafasan perut, kita bisa langsung dengan pernafasan perut dan kencangkan. Biarkan energi dari tulang ekor kita naik ke atas, membersihkan seluruh kekotoran-kekotoran dalam titik-titik energi dalam diri kita atau titik-titik cakra dalam diri kita. Jika titik-titik cakra dalam diri kita itu mengalir sempurna, informasi ke jiwa kita itu akan sempurna. Jika kita merutinkan olah nafas seperti itu, jiwa kita itu akan bertumbuh menjadi dewasa. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi atau kaweruh-kaweruh yang mungkin kita tidak membaca buku atau kita tidak mendengar dari orang lain, tapi informasi itu muncul dari dalam diri. Karena seluruh informasi alam semesta sejatinya itu ada di DNA kita.
DNA kita itu ada di tulang punggung kita. Itu bisa disebut dengan kundalini DNA. Semua informasi itu ada di situ. Sehingga jika kita sering mengolah nafas kita, kecerdasan kita, biarpun kita tidak berguru atau kita tidak mempunyai guru, kita bisa memahami kawruh-kawruh seperti orang lain, biarpun kita tidak belajar, karena informasi yang tersimpan di DNA kita itu naik ke atas ketika didorong dengan energi nafas. Ketika kita mengolah nafas, energi dari tulang ekor itu naik ke atas, ke atas dan akan terkirim ke cakra ajna sini, ke kepala kita, sehingga informasi-informasi yang ada di dalam diri kita ini mengalir ke kepala kita, sehingga jiwa kita ini akan tercerahkan. Jadi untuk mendapatkan kawruh-kawruh sebenarnya kita harus mengolah nafas kita agar informasi yang tersimpan di dalam diri kita itu naik ke kepala kita, sehingga bisa mencerahkan jiwa kita, bisa mencerdaskan jiwa kita. Karena jiwa itu letaknya di sini, di kepala. Sedangkan informasi itu ada di bawah kita ini, di DNA kita. Jika kita sering mengolah nafas, jiwa kita itu akan tumbuh semakin dewasa. Kita lihat di sekitar kita, mungkin kita bisa belajar dari pohon. Ketika pohon itu berbuah, pohon itu masih mentah. Tapi pohon itu selalu mendapat suplai dari bawah, dari bumi, dari bawah, suplai yang mungkin mendapatkan gizi, sehingga yang tadinya buah ini mentah itu akan semakin menua sehingga bisa kita makan. Begitupun diri kita, untuk mencapai pencerahan jiwa kita itu akan tersuplai dengan pengetahuan yang ada di dalam diri kita ini. Dengan cara kita olah nafas, tarik nafas, berlahan, turunkan ke perut, kencangkan perut, keluarkan. Dan waktu untuk menarik nafas, tahan nafas, keluarkan, itu bebas. Jika kuat, boleh tarik nafas panjang, seumpama 1 menit. Menarik nafas itu selama 1 menit. Setelah 1 menit, tahan nafas 1 menit, keluarkan 30 detik. Itu bisa, tapi untuk latihan 10 detik itu tidak apa-apa. Sekuatnya saja, jangan dipaksa. Sekuatnya saja, tarik nafas perlahan, simpan di perut, kencangkan perut. Setelah kita mengencangkan perut sekuatnya, kita lepaskan lagi, terus seperti itu. Tarik nafas, kencangkan, keluarkan. Tarik nafas, kencangkan, keluarkan. Itu untuk memompa energi yang ada di tulang ekor, yang ada di tulang punggung kita ini, itu agar naik ke atas, naik, terus naik. Semakin kita sering mengolah nafas, maka dorongan energi ini akan naik ke atas. Dan kita bisa mendapatkan kawruh-kawruh dari dalam diri kita. Mungkin kita tidak pernah belajar bab seumpama, tapi ketika kita mendengar pencerahan tentang bab itu, kita bisa langsung memahami, oh ini begini-begini, karena kita telah mengalami dalam diri kita ini. Karena seluruh informasi itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, di sini tinggal kita mau istiqomah atau tidak dalam mengolah nafas. Dalam mengolah nafas itu efeknya itu dalam kehidupan kita itu sangat terasa. Mungkin yang mempunyai penyakit, kita olah nafas, penyakit itu sedikit demi sedikit akan terbersihkan. Jiwa kita yang mungkin selalu khawatir, jiwa kita mungkin yang selalu galau, bersedih dan sebagainya, asal kita sering mengolah nafas kita, maka jiwa kita itu akan tenang. Semua itu terjadi dalam diri kita ini. Jadi olah nafas kita. Dengan pernafasan perut boleh, dengan pernafasan dada boleh. Intinya adalah kita menarik nafas, simpan nafas itu dalam perut kita, kencangkan. Sifat mengencangkan ini adalah untuk memompa agar energi dari tulang ekor itu naik ke atas. Naik ke atas sampai tersuplai kepada jiwa kita.
sehingga jiwa kita mendapatkan gizi, mendapatkan energi dari dalam diri, sehingga jiwa kita itu akan tenang, jiwa kita itu akan bahagia. Kenapa jiwa kita tidak bahagia? Karena dalam diri kita itu ada masalah. Sembuhkanlah permasalahan Anda dengan cara olah nafas. Permasalahan mungkin penyakit, ketenangan jiwa, dan sebagainya. Masuklah ke dalam diri Anda, olah nafas Anda, dan rasakan ketika Anda mengolah nafas, rasakan perbedaan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan dalam olah nafas kita akan merasakan, dan rasa-rasa ini sebenarnya ini tergantung individu, karena sensasi-sensasi setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang ketika mengolah nafas badan kita itu terasa panas. Ketika kita mengolah nafas seperti ada angin sejuk yang menyelimuti diri kita. Ada seperti gerakan-gerakan dalam tubuh kita, seperti merinding, seperti ada tempelan es dalam diri kita. Jadi untuk sensasinya itu setiap individu itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan. Tapi intinya ketika kita olah nafas, kita merasakan sesuatu yang mendamaikan. Intinya kita menarik nafas, kita tahan nafas, tes, ada rasa seperti es batu dalam titik-titik energi kita, seumpama dalam perut kita, dalam dada kita, dalam tenggorokan kita, dalam jidat kita, itu seolah-olah ada sensasi seperti itu. Tapi sensasi-sensasi itu tidak semua orang sama. Tapi setiap kita mengolah nafas, yang paling sering dijumpai oleh mereka-mereka itu adalah badan kita merinding, dan kita akan merasakan seolah-olah panas, karena energi itu memang panas. Panasnya itu bukan panas seperti bara api, bukan, tapi hangat. Kita akan berkeringat dan sebagainya. Ayo kita rubah diri kita rubah nasib kita rubah pola pikir kita dengan cara kita selalu menjaga kesadaran pikiran kita agar selalu positif, menjaga rasa kita agar selalu positif, dan menjaga nafas kita ini. Jangan isi nafas kita dengan pemikiran-pemikiran negatif. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.